China masuk, kalau nggak ada dukungan orang lokal nggak bakal bisa. Itu pasti ada dukungan orang lokal. Dan perusahaan besar nggak mungkin ngedukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Print Creative Talk on Air. Kali ini kita kedatangan tamu nih, teman saya, dan dia akan bercerita ya mungkin tentang sejarahnya perusahaannya dia, dan dia pernah kerja di mana sampai akhirnya mendirikan perusahaan yang bernama CWS, Cipta Warna Sentosa. Apa kabar Ko Robert? Ya, thank you Bang Iben. Baik. Gini nih, saya mau tanya pertama nih. Nih Bapak Robert, Ko Robert ini awal muasalnya gimana sih menciptakan nama Cipta Warna Sentosa ini, dan awal muasalnya di industrial grafika ini gimana, di tahun berapa dan gimana, bisa diceritakan? Ya, saya baru main di digital printing ini di tahun 2011. 2011. Iya. Dulu kita kerja di DVT. Oke. Tahu nggak digital? Ya, saya tahu itu. Ya, kita kerja di DVT. DVT, Digital Visual Technology. Oke. Itu selama 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Oke. Nah, lalu saya pindah ke Central SPS, jadi manajernya. Itu juga 2 tahunan lah, dari 2013 sampai 2015 awal lah. Oke. Di Central ya, dari Central DVT ke SPS. Central SPS. Sebelum kita ngomongin ke CWS nih. Belum. Nah. Ini kan kita cerita histori ya. Oke. Nah, terus dari 2015, tadinya plan pengen main jasa printingan, cuman kayaknya tidak berjalan dengan baik. Akhirnya saya memutuskan untuk jualan mesin lagi di 2015 akhir. Jadi awal muasal ulang tahun dari CWS itu di 2015 November. Oke, 2015 November. Ini flashback dulu nih, waktu di DVT ini Ko Robert apa posisinya nih, dan apa yang dipelajarin di DVT ya awalnya? Ya, saya pertama kali di printingan itu benar-benar basic ya. Jadi saya nggak ngerti mesin printing, pokoknya dunia teknologi digital printing saya nggak paham. Oke. Nah, terus saya diajak teman kuliah saya, Pak Franz, sekarang jadi owner Visco. Halo Pak Frans. Ya, thank you Pak Franz. And? Lalu dia manajer. Saya start benar-benar dari beginning sebagai admin sales. Di situ saya jadi admin sales. Berapa bulan kemudian jadi sales. Terus sekitar setahunan lah saya jadi supervisor lah ya, bisa dibilang. Nah, sampai supervisor, terus kita coba kembangkan, tapi kita ada selisih pemahaman dengan manajemen. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Gitu. Setelah itu saya keluar, jobless, nggak punya kerjaan. Jobless. Terus dibantu sama teman saya, mantan orang Mimaki, namanya Pak Johan. Jadi saya tahu nih sejarahnya. Ya, jadi beberapa orang yang memang punya kontribusi dalam perjalanan ini saya ya, tetaplah kita harus menghargai jasa-jasa mereka gitu. Jadi saya masuk ke situ, diterima sama Pak Susanto sebagai manajer mesin. Lalu kita improvement sampai 2015 akhir. Nah, kenapa resign juga? Ya mungkin jadi misplan lah. Jadi plan saya seperti ini, tapi plan Central SPS seperti ini, seperti itu. Jadi plan kita tidak sama. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba karir sendiri lah di gitu. 2015. 2015.
Dikarenakan menurut saya itu tipikalnya orang yang tidak mau stay di one position setiap tahun. Jadi kalau bisa selalu berkembang, kita harus berkembang gitu loh. Jadi kalau misalnya di 2013 kita udah mencapai A, di 2014 kita harus mencapai B. Ada time planningnya ya? Ya, time planning. Jadi 2014 sudah tercapai, 2015 kita harus upgrade, dan di 2014 biasanya kita butuh tools yang harus dibantu oleh penunjang ya sama perusahaan. Ya kalau kita kerja, si perusahaan harus membantu kita untuk mempersiapkan kebutuhan kita, baik itu berupa staff atau budget atau mesin gitu loh. Jadi supaya 2015 kita mau ngapain nih gitu loh. Tapi Koko Robert berpisah dengan perusahaan lama, it's okay kan, baik-baik saja. Wah, kan? Karena kita banyak terjadi lapangan, ya udah say goodbye. Waktu saya dari 2011 ke 2013 di DVT, lalu 2013 ke 2015 di Central SPS, itu Central DVT bisa beli barang sama saya ketika saya bekerja di Central SPS. Berarti ada hubungan. Ada hubungan. Baik, ya. Nah, ketika 2013-2015 saya di Central SPS, 2015 saya buka perusahaan sendiri, saya bisa beli barang ke Central SPS. Gitu. Jadi communication so far so good lah. Jadi saya sangat menghormati mantan atasan saya, sampai sekarang pun kita masih komunikasi yang baik. Itu pelajaran yang bagus itu. Ya. Nah, kita balik ke 2015, terciptanya CWS. Nah, ini apa nih? Cipta Warna Sentosa ini apa lambangnya? Siapa yang buat? Terus juga apa filosofinya? Visi misinya bagaimana? Kalau di ngomong filosofi, layaknya orang baru membangun ya, itu create ala kadarnya. Yang penting sesuai dengan plan kita. Cipta itu kita mau meng-create ya, warna itu karena kan kita bermain di digital, warna ya Sentosa itu ya kita berharap it's eternal lah ya. Panjang, happy ya, nggak ada musuhnya lah. Wah, nanti kita bicara nih tentang musuh nih. Nggak ada dong. CWS ini berarti awal muasalnya bergerak di bidang apa, Kok Robert? Ya, ini pertama kali bikin langsung untuk mesin digital printing. Iya, apa kayak outdoor kah? Atau kan kita pertama kan mungkin CWS belum ke cutting mungkin ya? Bukan. Apa sudah? Kayak terkenalnya di cutting. Iya, nanti kita bicara ke situ. Cuman awal muasalnya apa, mesin apa yang dijual CWS? Ya, jadi dari 2011 sampai 2015 saya bekerja di 2 perusahaan, itu saya hanya menjual satu merek mesin. Dan mesin itu mesin Mimaki. Jadi sampai saya buka CWS, saya pun hanya jual Mimaki, gitu loh. Nah, dikarenakan saya nggak bisa beli langsung sama Mimaki, jadi saya disuruh untuk beli sama dealernya Mimaki. Nah, yang itu Pak Rudi, Indoplotter. Kaitannya ke situ. Ya, Pak Rudi, thank you bantu CWS. Nah, jadi kita disuruh Mimaki untuk beli sama dealer Mimaki. Ya, kebetulan saya ada hubungan baik dengan Pak Rudi, dengan Pak Susanto, Central SPS. Cuman karena waktu itu saya juga toko pertamanya di Mangga 2, Mangga 2 Square. Jadi kita kecil-kecilan banget. Lantai 4. Jadi soalnya di situ kan ada Venusia juga ada. Iya, dulu belum kenal sama Venusia, Andar, Helen. Di situ pertama. Iya, di situ di lantai 4. Nah, mereka udah lebih existing lah, lebih terkenal lah. Terus Pak Rudi waktu dulu masih ada Indoplotter. Jadi kita membantu jual Mimaki melalui Pak Rudi Indoplotter. Nah, setelah itu jalan hampir 2 tahun lah. Jadi dari 2015 akhir, 2016, 2017 awal kita udah di approve jadi dealernya Mimaki. Dikarenakan dalam waktu 1 tahun lebih
hasil penjualan Mimaki kita cukup signifikan. Ya. Jadi karena kan saya juga basic Mimakinya lumayan kuat lah ya. Jadi customer access Mimaki juga banyak. Jadi nggak terlalu susah lah untuk saya jual Mimaki. Ini Ko Robert ini basicnya sales nih, jadi agak saya harus memahami juga nih karakter sales karena katanya ada 3 orang saya belajar dari orang sales itu. Ada typical auditory, ada orang visual, yang satu lagi tuh orang kinestetis, betul gak Ko Robert? Wah. Nah itu pelajaran sales tuh yang ibaratnya kita harus memahami 3 orang karakter seperti itu. Tapi by the way ya udah kita skip dah, kita bicara ini kenapa main di finishing? Alat cutting kan finishing kan? Langsung ya ke cutting. Iya, kenapa? Tiba-tiba yang tadi dari alat cetak, Mimaki gitu kan, apakah cuannya sudah tidak oke lagi dengan berpikir bermain mesin finishing atau memang ketemunya di situ apa ada perjalanan yang kerikil-kerikil yang tiba-tiba sulit dan menjadi batas smooth gitu ya, gimana Ko? Oh iya, oke. Jadi kan kita buat dari 2015 ya sampai 2017 saya jadi dealer. Nah setelah jadi dealer, lalu saya mencoba untuk produk-produk yang dari China. Jadi 2018 saya mulai berangkat ke China untuk melihat perkembangan teknologi. Ya, teknologi dan apa yang misalnya mau itu. Dikarenakan budget juga terbatas, jadi saya harus main yang sesuai dengan budget saya. Dan tidak banyak dimain oleh perusahaan-perusahaan besar karena kalau kita terlalu bersaing dengan perusahaan besar kita sulit lah. Jadi pertama saya main di mata ayam, mesin mata ayam. Tapi tetap finishing kan itu kan? Iya, maksudnya finishing dikarenakan belum banyak yang main dan waktu itu starter semi otomatis. Mesin mata ayam semi otomatis itu dulu belum banyak lah yang main. Sekarang setelah saya main mulai dari komputer udah pada main banget gitu. Nggak lu sebutin lu. Jangan dong, mereka senior kita. Berarti main mata ayam ya. And then abis itu apa? Jadi di tahun yang sama juga saya melihat satu mesin cutting A3. Menurut saya ya karena saya ada basic sebagai main jasa ya. Jadi saya tahu keluhan-keluhan orang mau main jasa dan keluhan dari perusahaan kenapa tidak mau terima jasa itu. Jadi dulu mesin A3 cetak cutting stiker itu hanya bisa di cutting oleh mesin roll. Nah, mesin roll itu buang bahannya lumayan banyak. Jadi dia butuh sensor, butuh ada spread gitu ya, selisih dari halaman depan ke area cetaknya itu 2,5 cm supaya sensornya ketutup. Nah, dan itu sangat merugikan customer. Gitu loh. Jadi terus juga keakuratannya karena baca mark itu pun juga beresiko, terutama ke mesin-mesin yang sensornya kurang baik ya, kayak mungkin mesin Cina yang model sensornya ala kadar ya, kita nggak sebut brandnya, Jinka atau Red Cell atau apa. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin itu udah lebih baik ya sekarang ya. Cuma waktu itu tahun 2018 masih kurang bagus sih. Nah, terus saya melihat satu mesin dia udah bisa baca barcode, terus area cuttingnya juga hanya 5 mili dari gambar. Wah, itu sangat bagus sekali gitu loh buat saya ya. 2000 berapa? 2018. Nah, itu menurut saya karena saya juga mungkin belum terlalu banyak di pasar, saya anggap belum ada yang main. Gitu loh. Jadi kita mulai memasarkan, mencoba menginformasikan. Cuman karena memang ya saya cukup beruntung dapat kualitasnya yang memang lumayan bagus. Kita coba pasarkan, ya so far berjalan, tapi memang harga mesinnya juga lumayan mahal waktu itu. Kan sempat nih, ini Vulcan ini kan happening banget gitu kan, yang udah terkenal brandnya. Tapi kan di balik perjalanannya itu kan Ko Robert kan sempat bilang tertatih-tatih untuk meyakinkan ibaratnya ini mesin benar-benar berkualitas, benar kan? Nah itu proses itu gimana dilaluinya? Ya dikarenakan sebenarnya Vulcan itu produk ketiga saya.
Oh, oke. Jadi yang waktu pertama 2018 saya dapat produk itu sebenarnya produk pertama. Nah, produk pertama itu bacanya barcode, barcode yang model kayak kita di snack-snack itu loh, yang palang-palang itu loh. Oh ya, Itu kan barcode kan. barcode bar. Kalau Ya. sekarang kan udah QR kayak gitu kan. Itu kan dulu disensor ya pakai infrared. Ya, betul. Itu generasi pertama saya. Generasi kedua saya hanya dalam waktu setahun ya. Jadi 2019 itu udah keluar. Jadi mesin pertama saya namanya Retec. Oke. Retec 1, udah gitu Retec 2 itu baca QR. Dia menggunakan kamera. Speednya juga tinggi. Waktu itu naik kurang lebih 2 kali lipat lah dari speed yang pertama. Mesin 1 ke mesin 2 speednya naik 2 kali lipat. Itu kencangnya bacanya juga sangat jauh lebih cepat gitu loh. Nah, terus di tahun 2020 baru keluar Vulkan. 2020 akhir lah. Sekitar bulan 8 sampai bulan 10 gitu. Vulkan itu pembaruan dari mesin yang sebelumnya atau emang brand Vulkan itu? Atau gimana? Jadi kalau di China kita harus benar-benar kenal dengan pabrik ya. Jadi ini untuk yang mungkin mau main jadi importir lah ya. Ini harus hati-hati karena banyak trader, banyak factory yang memang mereka tuh suka bohong dengan kita. Nah, kebetulan saya dapat factory yang memang bagus. Dan dia itu kerjasama dengan beberapa. Jadi factory itu nggak selalu berdiri dengan satu factory aja. Kadang dia bisa kolaborasi dengan factory yang lain, gitu loh. Kebetulan Vulkan ini salah satu ownernya itu interest dengan perusahaan yang tempat saya beli. Jadi dia mengeluarkan produk baru namanya Vulkan untuk mengganti ke produk yang sebelumnya. Gitu loh. Cuman memang lebih ditegaskan untuk brand Vulkannya. Karena mereka memiliki aturan yang cukup jelas untuk Vulkan ini. Karena satu negara hanya satu dealer, jadi semua negara menggunakan brand yang sama. Total Vulkan sekarang udah ada 65 negara lah dan ongoing. Wow. Soalnya saya pernah testing nih Korobet, nggak apa-apa, jangan sakit hati. Saya tanya, bisa gak datengin Vulkan lewat langsung gitu, dan mereka betul-betul komit, yang dikasih tuh kontaknya Pak Robert. Ya, kurang di Indonesia itu. Kamu hubungin ini aja ya, dia bilang ya. Dan beberapa orang untuk mencoba itu dan tidak bisa masuk gitu. Dan berarti kan mereka komit ya. Komit. Masalahnya banyak perusahaan China yang ibaratnya dengan kuantiti berapa kamu mau, mereka bisa siapin dan break the rules, masalah aturan ibaratnya siapa yang sudah ada di Indonesia gitu. Terkadang kayak gitu ya Pak. Bahkan rebrand jadi itulah yang membuat kita tuh harus benar-benar carefully ya dengan brand-brand yang di China gitu loh. Jadi dia bilang, oh brand A, ya udah lu mau barang gua kasih brand B gitu loh. Nah kalau Vulkan ini benar-benar komit. Jadi Vulkan ya kita akan mengeluarkan produk baru. Produk baru aja itu sudah di trial and error 18 bulan. Jadi kita nggak langsung keluarin. Gitu loh. Jadi si pabrik ini nggak gila penjualan. Dia testing dulu. Ya. Buatnya di mana missnya. Betul. Reportnya bagaimana. Makanya jadi Vulkan yang beredar di masyarakat sekarang itu benar-benar less error. Makanya kenapa orang pada puas, karena ya build up-nya tidak semudah itu dikerjakan. Ini saya tahu nih arah pembicaranya Korobet nih kemana nih. Nah, Vulkan udah berapa banyak unit di Indonesia totally? Kalau sampai akhir tahun lalu kurang lebih 400-an ya. Overall ya semuanya. Overall ya. Jadi Vulkan itu ada 3 tipe sekarang. Flatbed-nya ada 2 tipe, 2 ukuran FC500 dan FC700. Sheet labelnya ada 1 SC350. Dan itu dari tahun 2020. Semua udah ada. Nah,
bagusnya Vulcan itu kita beli 2020, sekarang udah 2024. Orang bilang it's old dong, udah 4 tahun dong. Nah, jadi kita kerjasama dengan software yang namanya SignCard Pro 2 dari Swedia. Nah, si mesin bisa upgrade firmware, akan dikombinasikan dengan software SignCard-nya juga di upgrade. Nah, jadi ketika si mesin di upgrade firmware, otomatis semua fitur berfungsi. Jadi even 2020 kita punya mesin, tapi di upgrade dengan firmware yang baru, itu mesinnya seperti baru, seperti 2024 ini. Nggak seperti handphone ya, yang ada memori yang akhirnya harus beli handphone baru. Berarti sudah 400 unit ya? Ya, semua. 400 wow, unit. Kali aja berapa? Wow. Jangan dihitung dong. Ini kan banyak yang masuk nih Korobet. Maksudnya dengan kesuksesan Korobet menjual Vulcan, datanglah ya mungkin salah satunya juga Visco juga main, terus juga GM main. Ini kayak ada gula ada semua gitu. Menghadapi persaingan ini dengan harga premium Vulcan yang notabene mereka half-nya loh, half price loh. Half price ya. Ya, bagaimana gitu maksudnya menghadapi ini? Ya, memang kalau waktu saya pertama kali main 2018, semua orang nggak mau main cutting dikarenakan no consumable, nggak menarik. Start dari 2020, UMKM meningkat, cutting meningkat, yang jual stiker juga naik banyak stikernya, yang jual cutting juga tiba-tiba, yang nggak pernah main jadi tiba-tiba mau main. Nah, jadi saya udah main dari 2018, ya kompetitor itu bukan hal yang baru buat saya, gitu loh. Waktu itu juga udah ada yang murah-murah, dia mendingan dia pakai GrafTech 18 juta 4 unit daripada beli mesin saya 1 unit yang harganya 85 juta. GrafTech yang 60 cm itu? Iya, banyak yang beli 6, cuman efektif kerjanya gimana? Akhirnya pelan-pelan mereka beralih gitu loh. Nah, tahun 2021 juga banyak brand dengan harga yang kita menggunakan servo, mereka menggunakan stem motor, harga jangankan setengah harga, bisa 1/4 harga. Ya di bawah 20 juta pun ada gitu loh. Tapi ya itu nggak bertahan lama, itu cuman selentingan doang gitu loh. Yang ketika sudah pakai, mereka sudah tahu kualitasnya gimana, apa gimana. Karena kan ya kalau kita main printing kan kita udah tahu lah, harga nggak bohong. Terus kalau kita menggunakan mesin cutting yang kurang baik, yang kerugiannya banyak, stikernya, tintanya, kalau laminatingnya pakai, jadi 3 bahan itu bisa gagal karena cuttingan jelek. Sedangkan cuttingan sendiri itu nggak ada consumable, cuman blade doang. Blade saya itu kurang lebih harganya sekitar 200.000 satu blade, dan itu bisa mampu untuk memotong 2.500 lembar. Bahannya dari apa itu? Besi apa? Itu intan atau apa istilahnya? Kalau intan sih mendingan dijual aja. Ya pokoknya lebih saya nggak mau membahas mengenai kualitas dari ini karena saya pun belinya OEM. Original pabrik. Jadi saya nggak mempelajari dia punya bahan material apa. Pokoknya dari situ udah benar-benar mencari yang kualitas yang paling baik gitu loh. Ini balik lagi ke mereka yang tawarkan half price. Kondisi ini bagaimana Vulcan menghadapi? Apakah Korobet aku udah jualan dari sekian dan udah banyak gitu, atau ada gak strategi Vulcan nih akan nurunin harga tapi kan customer yang lama bagaimana, atau strategi apa, atau meningkatkan kualitas lagi services atau bagaimana? Saya sih kalau untuk produk yang half price saya nggak terlalu mempelajari banyak ya. Karena kan memang yang mereka tonjolkan kan kecepatan. Sedangkan kalau kita mau main kecepatan, kalau hasilnya tidak baik nggak ada gunanya. Kecepatan kalau misalnya tiba-tiba terhenti karena jam, nggak ada gunanya. Buat apa cepat-cepat tiba-tiba
kertasnya rusak, stikernya rusak, sensor nggak baca. Terus ketika selesai di cutting, hasil ternyata ada yang nggak presisi, lalu antara bagian atas dengan bagian bawah tiba-tiba jelek. Nah, semua itu bisa dibuktikan sama durability, gitu loh. Jadi ketika pakai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita melakukan sehari, pengerjaan kita 1000, itu saya yakin di bawah 3 minggu udah kelihatan perbedaannya. Jadi Vulkan tetap eksis dengan durability-nya ya? Iya, kita sangat percaya diri dengan durability, confident dengan. Soalnya kan awal-awal Vulkan keluar kan itu mengutamakan speed Robert. Maksudnya berlomba-lomba untuk mengarah ke situ. Nah, memframingnya ke speed. Sebenarnya sih saya nggak framing ke speed sih. Jadi saya waktu itu awal bisnis saya framingnya itu ke QR karena di mesin lain menurut saya ya strategi bisnis saya QR itu yang lebih lama untuk lebih didompleng. Karena gini, ketika kita punya mesin mau naikin kecepatan itu gampang, motornya aja dilosin. Ya itu secara teknis sih saya ngerti. Ya, it's simple things. Makanya saya dari awal saya nggak mau memframing hanya menggugulkan kecepatan, karena saya tahu hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun pasti brand lain udah cepat. Tapi ketika kecepatan tidak didukung sama durability, kecepatan itu nggak ada gunanya. Setuju. Makanya jadi saya nggak tahu apakah yang half price sekarang mereka pakai body atau yang lain mendukung atau enggak, saya nggak tahu sih. Yang jelas ya nanti ya all customer yang bakal merasakan gitu. Kalau misalnya Vulkan terjadi repeat order terhadap ya produk baru ini kan pasti di-ignore kan. Ya itu ya ibaratnya udah klaimnya ke situ aja. Ya mungkin kalau orang ya saya dengar dari sebagian orang lah ya, mereka menganggap Vulkan itu ya udah top kelasnya lah, karena dari durability, kualitas, dan harganya, gitu loh. Jadi ketika mereka udah beli Vulkan, mereka udah no complain gitu loh. Nah, cuman emang ada beberapa yang masih belum mampu untuk beli Vulkan, akhirnya mereka trial yang mirip Vulkan. Nah, mungkin dari kecepatan, atau mungkin dari body, atau mungkin dari yang lainnya gitu loh. Atau Robert bisa disclaimer gak antara yang half price itu dengan Vulkan itu secara software memang berbeda? Kalau software saya juga kurang tahu ya. Kita memang ada kerjasama secara profesional sama SignCut Pro. Jadi Vulkan dengan SignCut Pro-nya itu ada kerjasama kuat lah. Makanya ketika firmware di-upgrade, software pun ngikutin. Nah, tapi kalau mesin lain, kalau dia pakai SignCut Pro, ya mana tahu ya. Mungkin karena SignCut Pro itu mesin software cutting, gitu loh. Jadi dia ada standar, ada profesional. Nah, siapapun bisa beli. Nah, tapi apakah permanen atau nggak permanen kita nggak tahu, gitu loh. Setahu saya, kalaupun ada yang beli, dia nggak bisa permanen. Jadi dia pasti ada yearly-nya, ada biaya tahunannya gitu loh. Ya kalau di Vulkan permanen? Permanen. Jadi nggak usah bayar-bayar lagi segala macam, udah include. Iya, udah termasuk. Jadi kita memberikan ketika unit awal 2 user permanen. Gitu. Ya, ini bicara tentang body juga saya lihat kan mungkin lebih kokoh ya. Kalau yang Amras tuh kayak ceper gitu ya, kan. Nggak mungkin sih, pasti. Iya, melihat kokohnya segala macam ya. Mungkin ya orang kan pasti berpikirnya kan zaman sekarang kan harga dulu yang pertama gitu. Kalau dia ngeliat framing speed, ngapain gue beli yang 2 kali lipat lebih mahal. Betul, makanya saya bilang hal ini bukan terjadi di tahun ini. Dari tahun 2018 pun GrafTech itu cepat loh. Bagus lagi. GrafTech ada yang versi FMAX-nya juga kan? Ya, kita disclaimer, FMAX-nya itu harganya sama. Jadi kita boleh compare. Nah, ini kita harga yang lebih murah nih. Ya. Lebih murah, speed cepat, akurat lagi.
Jepang lagi, kita Cina. Ngapain orang beli Cina? Downgrade dong. Nah, tapi dengan kita bisa membuktikan kita lebih bagus, kita lebih cepat, dan kita punya beberapa benefit, akhirnya pelan-pelan pindah. Nah, makanya saya lebih suka kalau saya di-compare dengan fitur dan kualitas dan lain kecepatan, saya mau compare-nya dengan harga yang equal. Kalau kamu gak bisa terima harganya, buat apa kita ngomong fiturnya? Gitu loh. Makanya beberapa pemain yang memang saya lebih suka kalau mereka sudah mencoba sendiri yang lebih murah, yang half price, yang sepertiga harga, mereka coba dulu aja. Mereka yang akan ngomong sendiri, gitu. Kenapa harus beli yang lebih mahal? Nggak lebih mahal sih ya. Jatuh-jatuhnya lebih berkualitas lah. Rugi dong. Ya, itu resiko bisnis ya. Pengalaman itu mahal. Ya, masuk. Gitu. Nah, kan beberapa waktu lalu kan Koko Robin sempet nih ke China dengan Mas Vivik, terus ngelihat teknologi di sana gitu kan. Nih, saya mau tanya. Ini ada kejadian sempat Pak Santo yang Pak Robin bilang ke sini sempat diskusi sama saya. Ada perusahaan China itu buka warehouse di sini. Perusahaan China buka warehouse di sini dengan harga Alibaba. Itu entah mesin sublim, entah mesin outdoor gitu. Dan mereka itu nembak ke user langsung. Dengan cara apa? Mereka profilingnya lewat Facebook segala macam. Sedangkan vendor kayak CWS, mungkin kayak Visco atau yang lainnya, Sentral juga itu kan ngambil ke China. Bagaimana menghadapi itu? Dengan harga mereka, harga Alibaba loh. Ya, ya itu sih memang udah nggak bisa dipungkiri ya. Zaman udah semakin berkembang, online juga semakin berkembang. Sekitar berapa, mungkin 2018 sampai 2019 lah, saya udah pernah ajak untuk pebisnis besar ya, maksudnya kayak perusahaan besar kayak ya kita ngomong aja kayak Primet gitu ya, terus Aneka Warna, terus Sentral SPS, kita udah pernah ngajak mereka, yuk build satu ekosistem dengan orang-orang lokal, dengan harga, dengan kualitas yang kita build our own jungle gitu loh ya. Ya kan bisnis digital printing setahu saya sih nggak berkembang terlampau signifikan sih ya. Maksudnya pemain-pemain besarnya kayak Selo lah, Aneka Warna dan lain sebagainya itu udah pemain udah lama banget lah, udah berapa puluh tahun. Kita starter, ya kita nggak mungkin bisa ngelampauin mereka gitu loh. Makanya kita mencoba untuk mengajak mereka. Tapi ya saya mengalami kesulitan sih, dikarenakan saya anak muda yang baru belajar. Siapa lu? Gitu loh. Kalau mau ngatur-ngatur gue gitu loh. Jadi mereka pun punya rencana sendiri dan mereka punya cara yang mereka pikir ya harus begini gitu loh. Ya saya udah. Yakin sekelas ibarat Sentral itu vendor besar lah ya. Itu punya keresahan. Ya maksudnya pasti mempunyai keresahan yang sama lah terhadap hal tersebut gitu loh Pak Robert. Betul. Ya ini mungkin baru 1, 2 dan ketika dia sukses itu akan melebar entah 3, 4 gitu. Nah ini kan kebijakan ini harusnya ya pemerintah atau gimana, atau kita membuat asosiasi. Kalau komunitas udah banyak lah ya, mengamplifiernya ke government yang ibaratnya mereka nggak bisa seperti itu karena ekosistem yang tumbuh di digital printing kan banyak vendor-vendor Pak Robert. Betul. Ya makanya yang tadi saya bilang, kalau si pemain-pemain besar ini mau kolaborasi mungkin akan jauh lebih mudah. Cuman dikarenakan mereka punya cara mereka sendiri, mereka tidak mau diatur. Gitu loh. Ya kita nggak bermaksud untuk mengatur mereka sih, tapi maksud saya kalau kita nggak kolaborasi, jadi perusahaan A besar, ya cara perusahaan A dengan tidak mau mengalah mengikuti dengan cara perusahaan yang lain, ya susah mau menang sendiri. Ibarat kata kalau macan, singa
itu mau makan rumput juga, ekosistem itu nggak akan terjalan gitu loh. Jadi si macan harus makannya daging aja, karena dia karnivora, dia jangan makan rumput. Rumput itu akan dimakan sama si kijang dan lain sebagainya, dan rumput itu ada pemakan segalanya. Ya itu manusia. Ya, jadi buat saya sih memang harus kolaborasi sih. Satu-satunya cara harus kolaborasi. Cuman kalau memang belum bisa kolaborasi, ya berarti enggak, dengan cara kolaborasi apa yang dihasilkan dari kolaborasi itu? Satu, untuk mensuspend perusahaan ini agar tidak berkembang terlalu lebar. Ketika ada kolaborasi antara perusahaan besar dan perusahaan kecil yang mana itu lokal, itu pasti akan yang bukan lokal, yang tidak terregister dan tidak punya data yang komplit, itu pasti tidak akan didukung. Betul nggak? China masuk, kalau nggak ada dukungan orang lokal nggak bakal bisa. Itu pasti ada dukungan orang lokal. Dan perusahaan besar nggak mungkin ngedukung. Biasanya mungkin ex-technical, ex-sales, atau siapapun yang bisa berjualan, tujuan mereka cuma satu, black campaign. Banting aja harga semurah mungkin. Mereka kerja kok. Mereka dari China juga udah untung. Ya, karena ada orang lokal yang membantu mereka. Nah, tapi kalau kita sebagai orang lokal bisa berkolaborasi, kita membuat satu grup, kita bisa membuat ekosistem, pasti hal itu pasti lebih mudah kita matikan lah, kasarnya gitu ya. Thank you banget udah mampir di Print Creative Talk. Mudah-mudahan CWS maju terus, sukses selalu, Korobet sehat juga. Amin. Thank you, Ben. Sip.